القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Baitus Shalihin yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat. Hormat saya kepada semua Bapak Ibu yang berhadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, duduknya kita di majelis ini dijadikan oleh Allah sebagai sebab semua hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua permasalahan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cepat memberikan solusi bagi kita untuk keluar dari masalah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada pertemuan ini Babul Ma'arifati Billah, bab tentang ma'arifah kepada Allah. Al-Imam Al-Qushairi membuat satu bab terkait pengenalan kita sebagai hamba kepada Al-Khaliq Sang Pencipta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-An'am ayat 91. Kalau di terjemahan Departemen Agama, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak membesarkan Allah sebagaimana semestinya. Ja'a fit tafsir, sementara tafsirannya, wa ma 'arafullaha haqqa ma'rifatihi, mereka tidak mengenal Allah haqqa ma'rifatihi, dengan sebenar-benarnya pengenalan. Masyhur, Bapak Ibu sering mendengar riwayat awwaluddin ma'rifatullah. Agama ini awal yang harus diprioritaskan pertama kalinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna da'amatal baiti
asasuhu. Masjid ini, rumah bapak, rumah ibu, kuat itu bangunannya. Yang menjadi kuncinya adalah asasuhu, pondasinya. Kalau bangunan tidak ada pondasi, langsung tiangnya, kemudian dibangun atapnya nggak kuat pondasi, angin nanti berhembus, tumbang. Dibuat 3 tingkat tapi nggak kuat pondasinya bangunan itu, sekali saja nanti ada tsunami, ada gempa, langsung roboh. Wa da'amat ad-dini al-ma'rifatu billahi ta'ala wal yaqinu wal aqlul qami'. Pondasi agama ini, kalau tadi rumah, masjid ini, bangunan, itu yang menjadi penguncinya adalah pondasinya. Itu yang menjadi pemegang kekuatan bangunan tersebut. Sementara pengunci agama, seseorang beragama, agama itu dari bahasa Sanskerta itu a artinya tidak, gama artinya kacau. Agama tidak kacau, berarti orang yang beragama tidak kacau hidupnya. Kenapa? Dalam Islam ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah pengarah bagi kita bagaimana supaya tidak tersesat. Kalau sekarang ada handphone, di handphone itu ada aplikasi, ketika dibuka dari mana, tujuan kemana, ditulis, kita akan diarahkannya. Belok kanan, lurus 200 meter, belok kiri, lurus 5 kilo. Itu aplikasinya namanya map. Agama itu juga demikian, dia akan mengarahkan seseorang. Maka jika ada orang yang mengatakan agama tidak penting, itu artinya dia mengatakan dalam hidup ini tidak mesti ada aturan. Bapak Ibu kalau misalnya keluar jam 8, jam 7 ke 8, pada saat jam kerja, bukan libur, pasti kita akan menyaksikan kemacetan di jalan. Andai tidak ada lampu merah, tidak ada aturan rambu-rambu lalu lintas, itu nggak ada yang mau mengalah itu. Semua ingin cepat, semua ingin sampai. Pada akhirnya tidak sampai itu. Kenapa? Karena tabrakan. Tabrakan akan membuat semakin macet. Agama ini juga aturan bagi kita untuk sampai kepada yang sesungguhnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibarat kehidupan dari alam ruh ke alam rahim, alam rahim ke alam dunia. Nah, ini kita di dunia ini, kalaulah kita sebut di sini tempat awal, kita hidup di dunia ini seperti orang yang merantau. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang asing. Orang yang merantau itu kan asing, dia di kampung orang. Aw 'abiru sabilin, atau jadilah Anda seumpama yang menyeberang di jalan raya.
Ibu kalau nyebrang di jalan raya pasti tengok kanan, tengok kiri. Jangan nyosor aja gini. Nyosor aja, dia nggak peduli dia kiri kanan, kena tabrak, pindah dia langsung. Bukan pindah komplek, pindah ke alam barzakh. Di dunia ini kita juga harus demikian. Setiap apa yang mau dibuat, apa yang mau dilakukan, harus dipikirkan dulu. Kalau orang tua dulu bilang bersisir dulu, baru apa Bu? Baru berkaca. Berpikir dulu, baru berkata, berbicara. Sekarang nggak peduli lagi orang tua. Bersisir pun tidak ada lagi kacanya kan. Nah, nggak peduli orang. Harus dipertimbangkan mudarat, maslahat, manfaat, mudarat. Lalu kemudian dilakukan. Pesan Nabi, lihat kiri kanan. Nah, kita di dunia ini merantau. Orang yang merantau tentunya kebahagiaan dan kesenangan bagi dia ketika ingin pulang kampung Lebaran. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bagi bapak ibu yang punya kampung halaman, kampung orang tua, yang masih ada orang tuanya, pulang kampung itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Walaupun orang tua sudah tiada, pulang kampung tetap bahagia, karena di sana kita akan mengenang masa-masa kecil kita. Kita lihat sungai waktu kecil kita sampai sekarang, namanya tetap sungai, mengalirnya tetap ke hilir, namun tanahnya berubah. Kenapa? Longsor sudah. Ini mengingatkan ke masa lalu. Sesungguhnya orang yang lahir ke dunia ini, dia nangis. Nggak ada itu orang lahir ketawa. Ada di sini Bu lahir ketawa? Nggak ada. Kalau Nabi lahir bertakbir, Allahu Akbar. Nabi itu bertakbir. Kalau kita nangis. Tapi orang yang di kiri, di kanan, suami, istri, mertua, keluarga, di saat lahir kita ke dunia ini, perjuangan si ibu lama, nangis kita disambut orang dengan tawa, gembira, bahagia. Nah, hiduplah kita di dunia. Nah, di dunia ini sementara, tidak lama. Hanya seperti orang yang merantau saja. Nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya berbalik arah. Kalau lahir kita menangis, orang tertawa. Nanti seyogianya kita tersenyum, orang menangis. Tersenyum karena bahagia, senang akan kembali kepada Sang Pencipta. Orang menangis karena yang kita tinggalkan adalah kenangan-kenangan baik buat mereka. Nah, jadi alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, meninggal dunia, diibaratkan kita pulang ke kampung halaman. Maka kembali ke Allah itu mestinya kita harus dalam kondisi senang, bahagia. Tapi tentu orang yang kita tinggal di Medan ketika kita pulang kampung, berapa lama? 10 hari, 2 minggu, seminggu, sedih yang kita tinggal. Maka wajar saja kalau kita meninggal dunia, orang yang kita tinggal menangis karena kenangan baik yang kita buat semasa hidup dengan mereka. Nah, jadi dalam beragama ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuncinya adalah ma'rifatullah. Kenallah kita dengan Allah.
Karena semua yang kita lakukan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harus diyakini. Gak boleh bergoyang. Gak boleh itu ada keraguan sedikit pun. Inna salati, semua ibadah salat kita. Wa nusuki, haji umrah, ibadah haji, ibadah umrah. Wa mahyaya, semua kehidupan yang kita jalani. Wa mamati, kematian yang nanti akan kita hadapi. Lillah, milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah ciptakan kematian, kehidupan. Mati, hidup. Artinya kita dulu tidak ada, lalu menjadi ada. Dan adanya kita di sini nggak lama. Saya yakin, hakul yakin, 2020 sekarang 2023, 2090 udah nggak ada lagi ibu-ibu ini semuanya. Meninggal tuh menurut adatnya. Sebentar kita. Yang sebentar ini diuji oleh Allah kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa dalam beraktivitas amala ahsan, yang terbaik. Berarti kita di hidup ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Supaya bisa demikian, dalam beragama ini mestilah kita mengenal Allah. Wal yaqinu, dan dalam beragama ini harus ada keyakinan. Wal aqlul qami'u, akal yang selalu terarah. Kenal Allah, keyakinan yang kuat tentunya akan muncul dengan kenal kepada Allah. Wal aqlul qami'u, akal kita pun nanti akan menjadi pengarah. Al aqlu syai' wa laysa kullu syai'. Akal itu dikasih Allah kepada kita untuk mengetahui banyak hal. Dan akal adalah salah satu pembeda antara kita dengan lembu, kita dengan kerbau, kita dengan ayam, kita dengan bebek. Maka dalam ilmu logika disebutkan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan. Hewan natiqun, yang berpikir. Ayam juga hewan. Lembu hewan, unta hewan, kuda hewan. Cuman mereka hewan ghairu natiq, tidak berpikir. Kesamaan kita dengan hewan banyak. Sama-sama makan, sama-sama kawin, cuman mereka nggak ada akad nikah. Tapi berketurunan, berkembang biak. Nah, itu kesamaan. Perbedaannya akal itu. Maka akal masuk bagian dari kunci bagaimana supaya beragama ini bisa terarah dengan baik. Maka orang yang tak berakal nggak ada dosanya, nggak waras orangnya, tidak dibebani hukum. Misalnya ada anak terlahir ke dunia ini
tidak normal. Sudah usia 20 tahun tapi belum bisa berhitung 1 sampai 10. 1, 25, 23, 7, 2, terbalik-balik dibuat. Berarti itu enggak normal. Yang seperti itu enggak ada dosanya. Maka ibu bapak enggak boleh ngejek orang seperti itu. Kenapa? Dia sudah jelas ahli surga. Kita yang berakal dan waras ini jangan merasa pasti masuk surga. Belum tentu. Faqultu bi abi anta wa ummi. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasul, "Mal aqlul qami'?" Bagaimana yang dimaksudkan dengan akal qami' itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-kaffu 'an ma'asillah wal hirsu 'ala ta'atillah." Dengan akal itu seseorang, tapi kunci tadi ma'rifatullah, nggak bisa dengan akal saja kita dalam beragama. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah nggak penting Rasul, cukup dengan akal bisa mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Ahlus Sunnah mengatakan akal itu menjadi alat untuk mengenal mana yang baik, mana yang buruk, tapi tetap harus sesuai dengan panduan Al-Quran dengan Sunnah Nabi. Akal itu al-kaffu an ma'asillah, dengan akal karena sudah mengenal Allah, al-kaffu, dia lepas dirinya dari maksiat kepada Allah. Wal hirsu ala ta'atillah, dan selalu berambisi. Kalau diterjemahkan hirsun kan rakus dia. Rakus dalam artian yang positif, berambisi ala ta'atillah, untuk senantiasa taat kepada Allah. Itulah al-aqlul qami. Dalam beragama ini, pertama kenal Allah, keyakinan yang kuat, lalu akal itu mengarahkan bagaimana supaya jauh dari kemaksiatan dan berupaya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam Asy-Syadzili mengatakan, al-ma'rifatu ala lisanil ulama'i huwal ilm. Ulama itu menyebutkan ma'rifah. Awaluddin ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Ma'rifah ini ala lisanil ulama disebutkan oleh para ulama huwal ilm. Ilmu itulah ma'rifah. Jadi ma'rifah berarti ilmu. Ilmu berarti pengetahuan terhadap sesuatu. Ini ada gelas, ada botolnya. Seseorang bisa ma'rifah kepada benda ini kalau dia tahu ini apa, dari mana, tujuannya apa, gunanya apa, tahu dia, ma'rifahlah dia terhadap benda tersebut. Fakullu ilmin ma'rifatun. Setiap ilmu disebut ma'rifah. Wa kullu ma'rifatin ilmun. Setiap ma'rifah disebut dengan ilmu. Wa kullu alimin billah. Setiap orang yang alim billah. Alim itu artinya mengetahui Allah. Arifun disebutlah dia arif. Tahu dia sifat Allah, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, bersama dengan argumentasi
naqliyun, aqliyun. Tahu. Nah, orang seperti ini arifun, arif lah orang. Arif. Banyak itu orang yang punya nama Arif. Yang punya nama Agus juga banyak. Di sini ada bapak yang nama Agus. Nggak ada ya? Rusak nama Agus gara-gara beberapa Agus. Saya lihat tadi di handphone tuh, kalau tidak salah digumungkan orang tuh, ada 6 orang yang bernama Agus, pencemar nama Agus itu. Ya, yang terakhir Agus Buntu. Tidak yakin kita pertama melihatnya, ternyata benar. Hidup ini penuh dengan tipu-tipu. Yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Ini menjadi renungan bagi kita, yang tak diduga ternyata bisa terjadi dalam hal kemaksiatan. Maka selalulah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu arifin alimun. Orang yang arif disebutlah dia alim. Orang alim disebut arif. Jadi ma'rifah ala lisanil ulama, mengenal Allah dengan baik. Tentu langkah pertama mengenal Allah itu dengan rasional, dengan akliyun. Maka ada sifat 20. Itu semuanya rasional. Allah ada, adanya tidak berawal. Adanya tidak berakhir. Adanya tidak sama dengan semua makhluk yang manapun. Adanya itu dia tidak butuh kepada apa dan siapapun. Adanya Allah Ta'ala, dia esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Adanya Allah Ta'ala memiliki sifat ma'ani kudrah. Melihat Allah itu sanggup untuk melakukan segala yang masuk dalam kategori al-mumkinat. Iradah. Allah itu memiliki sifat berkehendak. Semua yang terjadi di dunia ini, baik yang melakukan orang beriman, yang tidak beriman, orang yang baik, orang yang tidak baik, perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik, dalam keyakinan semua itu terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Ibu datang ke masjid ini karena dikehendaki oleh Allah. Si Agus tadi mengejek orang penjual teh manis. Agus Miftah maksudnya. Ya, karena kehendak Allah. Tetapi jangan dijadikan alasan ketika melakukan maksiat enggak merasa bersalah. Kenapa? Ini kehendak Allahnya nih katanya. Kalau begitu alasannya namanya sabsatotun. Sabsatoh ngada-ngada itu. Nanti datang lagi orang. Oh, jadi Bapak mengambil ayam ini karena kehendak Allah. Iya. Terus yang ngambil ayam ini siapa? Hakikatnya sebenarnya Allah. Bukan saya. Saya tidak bisa melakukan apapun. Ini semua karena Allah. Jadi Allah yang mengambil ayam ini. Dan memang yang punya ayam ini hakikatnya adalah Allah. Yang punya ayam juga cerdas. Oh gitu ya. Ya. Diambilnya semut. Semut kecil. Lalu kemudian diletakkannya di atas kepala si kawan tadi. Diambilnya kayu bakar. Pung pang pang pung 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 pang pung pung pung. Kenapa saya dipukul? Saya enggak mukul Anda. Saya mukul semut yang di kepala Anda. Saya takut saya nanti kalau kepala Anda digigit semut. Ini semutnya katanya. Seolah benar padahal tidak benar. Kalau menyelamatkan dari semut, gini aja. Nah, yang tadi pun karena dia menggunakan dalil sabsatah, seolah benar, karena dia ingin mencari pembenaran, yang satu lagi pun buat demikian. Maka keyakinan itu adalah hakikatnya
namun syariatnya jangan diabaikan. Semua yang terjadi karena Allah, ya. Tidak ada yang terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tetapi ada syariat. Yang menghendaki itu hakikatnya memang Allah. Sekarang saya mau nanya, yang pegang ayam siapa? Saya, Pak. Yang curi ayam siapa? Saya, Pak. Nah, kalau begitu ini syariat. Walaupun Allah yang menghendaki, nahnu nahkumu bidzawahir. Kami berbicara yang zahir. Anda ini kan? Iya. Kalau begitu Anda kami bawa ke kantor polisi. Namanya syariat. Jadi jangan dipisah. Syariat hakikat. Syariat itu hukum kausalitas, itu yang kita kerjakan. Ini baik, ini semua upaya kita. Zahirnya. Namun jangan pernah merasa kita hebat. Kenapa? Hakikatnya itulah yang mereda. Bagaimana supaya kita tidak sombong dalam hati. Bisa saya begini karena Allah. Bisa saya lakukan ini karena Allah. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jadi. Itu iradah. Ilmu. Allah itu mengetahui segala yang ada, segala yang tidak ada, segala yang wajib, mustahil, jaiz diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Semua yang di langit, yang di bumi, kita punya rahasia. Ada yang tidak rahasia, ada yang kita katakan ke orang, kita tampakkan ke orang. Dan yang di hati kita tidak ada satu kata pun yang tak diketahui oleh Allah. Nah, yakini Allah mengetahui segalanya. Wallahu alim bidzatis sudur. Ibu duduk di situ, mana tahu saya hati ibu. Karena hati ibu sangat dalam. Sedalam-dalamnya lautan Hindia, masih ada kemungkinan untuk bisa diselami oleh orang. Tapi kalau yang namanya hati tidak bisa diselami oleh siapapun. Hanya Allah yang tahu. Makanya manusia nggak bisa menebak-nebak apa isi hati orang. Bisa benar, bisa tidak. Memastikan tidak bisa. Ya. Hayat, kita harus kenal Allah itu hidup. Tapi hidupnya Allah tidak punya ruh. Nggak ada ruhnya Allah. Karena ruh itu sendiri adalah milik Allah. Ya, kalau ada orang bilang ruh itu bukan makhluk, itu akan bertentangan dengan sifat 20. Ruh itu ciptaan Allah. Makhluk, kalau dia bukan makhluk berarti lawannya qadim, dia adalah Tuhan. Ruh. Tapi yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Allah hidup tidak punya ruh. Sebab orang yang hidup punya ruh pasti akan merasakan kematian. Sampai kepada malaikat pencabut nyawa ada ruhnya, dia juga akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin yang punya ruh, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Sama' basar kalam, Allah mendengar. Semua yang ada didengar oleh Allah. Tak apalah harus bersuara, asal ada didengar oleh Allah. Basar, asal ada dilihat oleh Allah. Kalam, Allah itu memiliki sifat kalam. Kalam Allah itu tidak terbatas. Dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, andailah dibukakan oleh Allah hijab dari telinga kita,
di setiap penjuru dimanapun kita berada, kita mendengar kalam Allah. Makanya ada orang-orang yang dikasih Allah kelebihan, sedikit dikasih Allah kalamnya ke dia, namanya ilham. Kalau Nabi namanya wahyu. Kalau orang kita seumpama kita yang masih banyak dosa ini, percikan kalam Allah itu dimasukkan ke dalam hatinya, itu namanya ilham. Jadi ada sekarang masih banyak orang yang dikasih Allah ilham. Tapi janganlah pulang ngaku Nabi. Ahmad Musaddiq ngaku Nabi. Tahun berapa itu? 2005 atau berapa itu? Pemain bulu tangkisnya dia. Lia Eden ngaku Nabi, dapat wahyu dia katanya. Perempuan. Belakangan ngaku Jibril dia. Maunya dia diketemukan sama Agus. Agus pula ya. Sama si Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq ngaku Nabi. Iya. Kenapa Anda ngaku Nabi? Saya dapat wahyu. Siapa yang ngantar wahyu? Malaikat Jibril. Diundang Lia Eden. Nih malaikat Jibril. Ada dia ngantar wahyu. Saya nggak kenal dia. Berarti dua-dua bohong. Lalu ada lagi yang ngaku Nabi. Tugimin, tukang las. Ngaku Nabi. Selawatannya nggak cocok sama dia. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Nggak cocok. Asa Tugimin ngaku Nabi, tukang las. Nah, ini sudah jelas-jelas tidak benar. Setan, dari setan itu, bukan wahyu, tapi bisikan setan, bukan ilham, bisikan setan. Di Deli Serdang di 50 sana hari itu ada lagi. Waktu kami ketemu dengan Kejati sama kepolisian, ngaku Nabi, belum ngaku Nabi, namanya Wahyudi. Ada sih nama Pak Wahyudi? Ada enggak ya? Dia bisa kalau kesurupan baca Quran dan lain sebagainya. Itu belakangan nanti hampir mau ngaku Nabi dia, dilaporkan orang ke polisi, dipanggil, taubat langsung. Oh nggak jadi katanya. Sekarang nggak tahu masih. Karena kasus itu 2022 yang lalu tuh. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, kalam Allah tidak terbatas 6.236 kalam Allah. Kalam matlu ghairul matlu. Yang di Al-Quran 6.236 ayat kalam Allah, tapi kalam Allah yang sesungguhnya tidak terbatas. Kalau dibuka hijab, kemanapun kita berada, dibuka Allah hijabnya, mendengar kalam itu. Makanya Rasul mengatakan, kalaulah kalian mendengar yang saya dengar, kalian melihat yang saya lihat, nggak tahan kita hidup ini, nggak tahan. Kita kan karena banyak yang nggak tahu ya, maka santai aja. Makannya pun nambu-nambu 3 kali. Senang ya, enak makanan. Nabi SAW kata Sayyidatuna Aisyah, tidak pernah makan seperti makannya kalian, kenyang-kenyang betul. Kenapa? Karena Nabi memikirkan bukan hanya bulan depan, tapi sampai ke akhir dan ribuan tahun apa yang nanti akan terjadi dengan umatnya, termasuk kita. Bayangkan Nabi SAW pada satu ketika, waktu-waktu tertentu Allah izinkan untuk kemudian bisa berbicara dengan orang yang ada di kuburan. Kalau misalkan kita dengar siksa kubur, itu dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah disebutkan, siksa kubur itu lebih kuat daripada suara petir yang menyambar. Bayangkan berapa orang yang meninggal dunia. Semua orang yang meninggal dunia dalam kondisi tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati
nasi ajma'in. Mati dalam kekafiran, laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. Artinya orang kafir tidak ada hentinya siksa bagi mereka. Kalau kita orang yang beriman, masih ada menerima doa dari orang hidup, sehingga diringankan siksa kubur. Mungkin bisa lepas siksa kubur. Kenapa? Karena doa anak yang soleh terhadap ibu bapak yang meninggal dunia. Kalaulah kita dengar siksa itu hari ini, ibu bapak saya nggak bisa kita ngaji ini. Contohnya saja kalau misalkan datang tukang ngelas dia di teras masjid ini, yang jual kaset dengan speakernya yang kuat di sampingnya, kemudian main drum band di situ juga anak sekolah latihan, suaranya masuk ke dalam masjid, pasti ibu nggak bisa mendengar apa yang saya sebut ini. Pun didengar nggak konsentrasi. Itu baru yang mendengar suaranya sekitaran ini. Siksa kubur, petir itu kalau menyambar kuat kan? Kuat petir itu. Berapa kecamatan itu bisa mendengar suara petir? Kalau itu kita dengar, hilang selera makan kita. Nggak mau lagi makan. Ditutup Allah, dihijab Allah sebagai nikmat bagi kita sehingga tenang. Bisa ibu tidur, bangun malam, suara senyap, bisa tidur lagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi makhluk hewan ini bisa dengar. Itu sebutkan. Siksa kubur itu sampai hari ini ngeri. Dan semua hewan bisa mendengar, illa tsaqalain, kecuali dua, jin dan manusia. Kalau kita jin dan manusia, kita manusia dengan jin, enggak mendengar itu. Tapi kata Syekh Nawawi, nikmatnya bagi kita itu sehingga bisa beraktivitas. Nah, sifat-sifat yang disebutkan tadi diketahui oleh seseorang berarti alimun dengan sifat itu. Kenallah dia dengan Allah karena dia sudah kenal sifatnya. Kalau sudah kenal dengan sifatnya, maka arifun billah, kenallah dia dengan Allah. Tinggal meningkatkan bagaimana supaya kecerdasan intelektual pengenalan Allah yang di kepala ini masuk ke dalam hati, barulah dia nanti menjadi sufi. Karena ilmu tasawuf ini enggak lagi berbicara rasional, dia berbicara tentang rasa. Maka orang-orang yang sudah masyhur dia, yang sudah masuk sebagai sufi, kalau saya dengan Bapak Ibu masih sedang berusaha mempelajari. Kalau ibaratnya ulama itu yang sudah sufi, mereka sudah berlayar di lautan. Hari ini kita masih sedang mengenal dayung itu apa. Kalau ulamanya sudah berenang, udah berlayar ke tengah sufinya. Sekarang kita ini yang ngaji nih baru mempelajari bagaimana cara pegang pendayung, apa itu pendayung, apa itu sampan. Baru di situ kita ini. Kalau mereka sudah berlayar, ya, orang yang sudah berlayar itu dia menikmati keindahan laut. Keindahan laut itu nggak bisa diceritakan, indah aja karena sudah masuk ke perasaan. Ya cemana laut tuh? Ya cemana lah ya. Laut tuh air, kemana-mana ditengok air. Nggak ada lagi gunung kalau sudah di tengah kita. Indah, indah, cemana indah? Ya cemana lagi? Susah untuk menceritakannya. Maka sufi itu menceritakan apa yang mereka rasakan, tidak terwakili dengan lisan untuk kita yang awam ini. Tapi ketika kita diizinkan Allah masuk ke situ walaupun baru di pinggir saja, maka pengenalan kita kepada Allah yang tadinya diawali dengan kecerdasan intelektual, masuk kepada spiritual,
disitulah nanti ketenangan yang sangat luar biasa. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, beliau sebagai ahli kalam, beliau sebagai filosof, beliau sebagai ahli fikih, tapi pada akhirnya beliau tenang, nyaman dengan sufinya. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin, ditinggalkan semua urusan dunia. Beliau waktu itu sebagai rektor. Gurunya Al-Imam Al-Juwaini meninggal dunia. Dalam perdebatan diskusi-diskusi ilmu, tidak ada lagi yang lebih pantas untuk menghentikan Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain, kecuali Al-Imam Al-Ghazali. Secara aklamasi dia langsung menjadi rektor, namun dia merasa ada sesuatu yang tidak membuat dirinya tenang. Rektor jabatan dia tinggalkan, berangkatlah dia ke Baitul Maqdis, berangkat dia ke Al-Masjidil Aqsa. Di Al-Masjidil Aqsa itulah beliau melakukan kontemplasi, mengkaji diri, mengkaji. Maka kemudian lahirlah karya beliau Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Kalau fikih beliau Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Masya Allah, luar biasa. Tapi kemudian beliau mengambil jalan sufi, menenangkan diri. Jadi Imam Al-Ghazali itu banyak orang yang nggak tahu beliau itu bukan fakih gitu kan. Kurang paten apa kita beliau usul fikih, Al-Mustasfa, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, karya beliau, Masya Allah, luar biasa Imam Al-Ghazali. Tapi karena beliau konsentrasi akhirnya pada sufi, maka beliau terkenal dengan kesufiannya. Sayangnya ada orang belakangan yang mengatakan Al-Imam Al-Ghazali itu sesat. Kalau Al-Imam Al-Ghazali sesat, kira-kira dia apa itu? Kan dia tidak berpikir dengan jernih. Al-Imam Al-Ghazali di saat beliau mau meninggal dunia, dia bilang ke saudaranya, ambil dulu kain kafan, tutupkan dulu saya. Ditutupkanlah beliau. La ilaha illallah, meninggal langsung. Itu pertanda orang soleh. Dia belum tentu meninggal begitu, bisa jadi dia ketawa-ketawa, kakak meninggal. Nah, jadi orang yang sudah mengenal sifat-sifat Allah, maka ma'rifahlah dia. Yang terakhir, wa sami'tuhu yaqul, kata Al-Imam Al-Qushairi, beliau mendengar Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, min amaratil ma'rifati billah, di antara tanda-tanda seseorang itu ma'rifah kepada Allah, husulul haibati minallah, dalam dirinya selalu mengagungkan Allah. Kalau kita kenal dengan seseorang, orang ini bisa melakukan yang tak bisa kita lakukan, bisa melompat dia ke menara masjid, bisa melompat dia ke tower, lalu dia ngajarkan ilmu ke kita, pasti kita kagum dengan dia. Terlepas ilmu sihir atau tidak, kagum kita dengan dia. Kenapa? Karena dia hebat. Orang yang ma'rifah kepada Allah, yang ini tadi kecil gak ada nilainya ini. Allah mengatur semua planet-planet, bumi, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto, matahari, semua diatur. Semalam saya melakukan dengan beberapa kawan pelatihan di UNSU terkait dengan ilmu falak. Sadarlah kita, dari semua planet-planet yang Allah ciptakan itu diatur oleh Allah sehingga tidak tabrakan. Bumi ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam ilmu astronomi,
dia berputar pada porosnya. Bulan mengelilingi bumi, sementara matahari juga diam pada posisinya. Ini bumi putarannya sangat kencang sekali. Kencang betul ini. Bumi berputar. Saking kencangnya air laut tidak tumpah. Kita merasa nyaman dan tenang. Sebenarnya bumi ini berputar kencang kali. Kencang kali. Ini dikurangi air. Kalau diputar pelan, tumpah ini airnya. Tapi kalau diputar kencang, dia tidak akan tumpah airnya. Bayangkan bumi ini. Bumi ini dari beberapa planet-planet itu, bumi ini termasuk planet yang kecil dibanding dengan matahari. Kalau dengan matahari lebih dari 1 juta kali besarnya bumi ini baru sama dengan matahari. Bumi ini andailah nanti dibuat oleh Allah Ta'ala lari dari porosnya itu. Itulah kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ngeri. Kalau kita menyadari sesungguhnya ciptaan ini luar biasa, yang mengaturnya hanyalah Allah Ta'ala, maka muncullah dalam diri kita pengagungan senantiasa kepada Allah. Merasa kagum. Ya? Itu tanda ma'rifah. Faman izdadat ma'rifatuhu izdadat haibatuhu. Semakin bertambah pengenalan seseorang kepada Allah dengan melihat semua ciptaan Allah ini, tafakkaru fi khalqillah, kita disuruh memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka semakin tinggilah haibah yang muncul dari diri kita ke Allah, kagum. Sehingga kekaguman yang luar biasa itu membuat kita nggak berani lagi berbuat salah. Ini karena kita merasa nggak diawasi, nggak tahu Allah, maka kita pun maksiat. Kalau misalnya kita dikasih CCTV ditempel oleh bos kita di kantor, kemana kita berangkat, apa yang kita buat, langsung nampak di layar bos tuh, pasti kita nggak mau buat kesalahan tuh. Kita lah pegawai yang paling top itu. Kenapa? Karena CCTV selalu dilihat oleh bos kita di sana. Nah, al-ma'rifatu tujibus sakinata fil qalbi. Orang yang ma'rifah itu nanti akan berdampak positif, hatinya tenang. Kama annal ilma yujibus sukun, sebagaimana ilmu yang diketahui oleh orang membuat dia bawaannya tenang. Padi itu tanda berisi, semakin tua semakin tunduk dia. Itulah padi berisi. Kalau padi sudah menguning tapi congkak, gagal panen itu. Kenapa? Kosong biji-bijinya. Orang berilmu tidak merasa dirinya hebat, sehingga as-sukun. Orang berilmu itu ketika tampil di hadapan orang banyak ngomong sembarangan. Tanda berilmu, dia tidak demikian. Faman izdadat ma'rifatuhu, apabila ma'rifah seseorang itu bertambah, izdadat sakinatuhu, ketenangan dalam jiwanya juga, dalam hatinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal Allah ini, ma'rifah kepada Allah itu, mestilah kita mengetahui sifat-sifat yang disebutkan tadi, sehingga pengagungan kita kepada Allah menjadi luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita semua untuk ma'rifah, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau Bapak tanya? Ibu ada? Apa itu, Bu? Waalaikumsalam. Kenapa? Baik. Ibu kenal dengan Mas Joni? Gak kenal Ibu kan? Nah, Mas Joni itu tinggalnya di
Jalan Karya Bakti nomor 230. Ada itu Pak? Ada di nomor itu? Memang saya sengaja nggak ada supaya nggak ada nanti yang mencari ke alamat itu kan. Nah di situ Mas Joninya. Tapi saya sudah lama di sini, kok nggak kenal saya? Baru pindah dia. Oh tapi saya dengar Mas Joni di sini ada 5 orang. Oh iya, Mas Joni ini Mas Joni yang saya sebutkan Bu, gini ya. Dia tinggalnya di rumah yang tadi. Ibu ke sana, kalau misalnya ketemu dengan yang namanya Mas Joni, karena 5 orang bisa saja ngaku atau ada yang bilang saya Mas Joni. Nah, ciri-cirinya gini. Mas Joni itu badannya tinggi. Ada itu 190 cm. Kemudian rambutnya Bu, keriting. Kulitnya hitam. Suaranya besar. Tapi sifatnya itu sangat senang, lembut menyambut orang. Inilah cara ibu mengenal Mas Joni. Ketika ibu datang ke sana, di sini ada Mas Joni. Saya Mas Joni pendek. 150 cm pun nggak sampai. Berarti ibu bisa memastikan Anda bukan Mas Joni. Anda Mas Peter katanya. Berarti ibu bisa memastikan bukan dia Mas Joni. Ada lagi yang datang, saya Mas Joni. Ibu tengok, tinggi. Tapi botak. Anda bukan Mas Joni. Karena Mas Joni yang sesungguhnya rambutnya apa tadi? Keriting. Kesimpulannya apa? Mengenal orang itu harus tahu sifat-sifatnya. Mengenal Allah itu haruslah kita tahu sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Mengetahui sifat itu, tidak ada yang memiliki sifat itu kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saat ibu berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, berhenti berzikir, saya Tuhan sudah mengampunimu dan engkau adalah ahli surga. Dengan mengetahui sifat tadi, yang ibu lihat itu berbaju putih, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-mukhalafatu ta'ala ila hawadis, tidak sama dengan makhluk. Ibu tinggal bangkit. Apa kau bilang? Saya masuk surga, engkau Tuhan. Engkau bukan Tuhan, hantunya engkau bilang. Dia pun lari, setan. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlub. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, dilemparnya itu ketika iblis datang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Begitu engkau lari, makin pastilah engkau bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan tidak mungkin takut dengan hamba. Jadi jawabannya Bu, mengenal sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, orang-orang yang segala semuanya menghormati kerana malah meskipun kita sudah ingin mengatakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.